Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidak-tidaknya ada 3 panggilan Allah terhadap manusia. Nah, ada 3 panggilan Allah terhadap manusia. Biasanya tuh yang sering kita tahu tuh kita yang manggilin Allah. Kapan kita manggil Allah? Yang jelas kalau kita lagi kesusahan. Sampai kemarin itu saya sempat melihat di sebuah aplikasi ketika ini bukan dari orang muslim, ketika pemimpin atau imamnya itu sedang berkhutbah, berceramah, berpidato di depan para jemaahnya. Tiba-tiba datang gempa. Ketika datang gempa itu apa yang terjadi? Jemaahnya ini pada nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal dia bukan muslim. Bukan muslim. Nah, terjadi di sebuah tempat peribadatan. Termasuk viral di media sosial. TT ya, TikTok. Apalagi kalau kita tentunya lebih banyak waktu dan kesempatannya memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedang susah, dapat masalah, ya kan? Terhimpit hutang yang tidak selesai-selesai, ada kasus-kasus, datang ke Allah kita panggil Allah. Nah, ternyata Allah pun sebetulnya memanggil kita. Sebanyak 3 kali Allah melakukan panggilan. Apa saja itu? Yang pertama, panggilan Allah terhadap manusia adalah dengan panggilan azan. Azan di panggilan Allah SWT. Memang sering kita dengar ada muadzin mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin yang terbayang oleh kita, waktu zuhur sudah sholat. Tapi ketika mengatakan waktu zuhur telah sholat, tak ada rasa bahwa sebetulnya hakikatnya kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tenang-tenang saja. Dia hanya mengatakan sholat sudah tiba. Udah. Yang mau ngetik lanjutkan tugas, ketik lanjut tugas. Yang mau makan siang, makan siang. Yang mau tidur lagi waktu subuh, tidur lagi. Yang nonton TV malam, nonton juga terus. Yang masih update status, update status. Kenapa? Dia tidak memahami bahwa pada hakikatnya azan itu adalah merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang memahami bahwa azan adalah panggilan, maka dia akan segera beranjak dari tempat duduknya dan dia akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil wudu, berangkat ke masjid, tunaikan sholat berjamaah. Nah, ini dia memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang kita nih ada pula istilah yang lain kan. Kenapa tidak ke masjid? Apa mau semangat ke masjid? Tidak sedap azannya. Nah, yang disalahkan azannya. Mestinya yang dipertanyakan imannya, bukan azannya. Nah, kadang azannya lesu kali kalau subuh. Bukan semangat ngajak bangun, tapi nambah semangat narik selimut lagi. Nah, alasan sebetulnya itu. Maka ini mesti kita ketahui bahwa sesungguhnya azan bukan hanya sekedar tanda waktu sholat yang digaungkan sebanyak 5 kali, bukan hanya sering, bahkan dengan suara yang sangat lantang dan sangat keras. Tapi terkadang itu tak mengetuk hati kita untuk menuju akan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini beda mensikapi. Kalau yang manggil Pak RW, yang manggil Pak Camat, yang mimpin, yang manggil bos, cepat langkahnya. Siap bos, siap dan siap ketua, siap apa lagi kan?
begitu panggilan Allah Subhanahu wa taala, sebentar dulu, masih ada waktu. Tapi yang dipanggil bos jangan bangga dulu ya kan. Nah, karena kata Gus Baha, ketika Gus Baha ngomong, santrinya ini disuruh sholat tahajud, disuruh bangun jam 3, santai-santai aja santri itu, tak mau bangun. Tapi begitu kiainya yang datang, tok 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 tok, bangun bangun bangun, semua santri bangun lari. Jadi apa kata kiai itu? Kenapa kalian ketika disuruh supaya bangun tahajud disampaikan bahwa ini adalah sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahkan kok begitu Pak Kiai datang, saya yang datang, kok kalian malah cepat-cepat bergerak? Kalian itu sepertinya kok lebih takut sama saya, sama Kiai daripada sama Allah. Lalu kata santrinya apa? Iya Pak Kiai, karena kami tahu betul kalau Allah itu lebih baik daripada Pak Kiai. Gitu. Jadi kalau Pak Kiai nyuruh dia takut, makanya coba-coba gerak gitu. Tapi kalau Allah, Allah itu penyayang, masih boleh nanti dulu gitu. Nah, jadi nanti yang bos jangan bangga dulu kalau bawahnya langsung, iya siap Pak. Jangan-jangan karena dia takut nih bos tidak lebih baik dari Tuhannya kan. Nah, ini panggilan, maka ini panggilan Allah Subhanahu wa taala berupa azan, maka mesti kejar. Kenapa? Perintah sholat itu merupakan bukti bahwa seseorang itu ingin menegakkan agamanya. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomadin. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu tiang agama. Maka perintah Allah untuk sholat melalui azan ini merupakan bukti bahwa seseorang itu ingin menegakkan agamanya atau tidak. Maka dalam hadis lanjutannya, faman aqomaha faqad aqomadin. Siapa yang mendirikan sholat berarti dia sedang mendirikan, menghidupkan agamanya. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan sholat faqad hadamadin, sesungguhnya dia sedang ingin menghancurkan, membinasakan agama. Maka ini jadi patokan hadis ini supaya apa? Memotivasi kita kalau kita ingin hidup beragama, agama ini baik. Bukankah selama ini kalau dikatakan, oh ada istilah apa? Penistaan terhadap agama, kita begitu ingin memperjuangkan sekali. Sama kita. Kalau ada orang yang menistakan agama, marah kita. Tapi tanpa disadari, hati-hati. Jangan-jangan tadi tuh hadis Nabi tadi, faman tarakaha faqad hadamadin. Orang yang melalaikan sholatnya, meninggalkan sholatnya, sesungguhnya dia pun sedang menghancurkan agamanya. Maka jangan kita tinggalkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, panggilan yang kedua tuh yaitu panggilan haji. Haji umroh. Sesungguhnya di antara umroh yang satu dengan umroh yang lain adalah menghapus dosa-dosa. Jadi kalau ada orang senang pergi umroh, bukan karena sayang ya banyak duitnya, cuma memang betul ada sebagian begitu kan. Tapi memang kalau dah rindu dengan Baitullah itu ingin berangkat terus. Dan ternyata fadilahnya juga di antara umroh yang satu dengan umroh yang lain diampuni dosa-dosa. Nah, jadi kalau yang punya kemampuan, tapi jangan lupa juga kan, nanti sibuk umroh, tetangga sebelah tak makan, tetangga sebelah kelaparan, lalai kita, anda baik juga. Nah, masalahnya sekarang, masalah panggilan haji ini bukan masalah kadang ditanya, Bapak enggak kepingin pergi haji enggak, Pak? Ya kepingin. Masalahnya bukan kepingin enggak kepingin, masalahnya ini adalah fardu. Masalahnya ini adalah kewajiban, bukan masalah pingin enggak kepingin. Tapi masalah kewajiban. Jadi kita semua ini mesti pingin. Tinggallah nanti manistato'a, bagi orang yang diberi kemampuan. Bagi orang yang diberi kemampuan.
Jadi jangan nunggu duit ada, tapi katanya belum dipanggil. Nunggu panggilan apa lagi? Panggilan itu udah dari sejak zaman Nabi, ini kan Nabi Ibrahim kan, udah ada panggilan itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang punya uang, punya kemampuan daftar haji. Kalau dah nanti tak mampu memang, dah daftar Pak, mau berangkat langsung haji plus saja harus nunggu. Kecuali ada haji khusus sekarang sekitar 175. Kalau tidak salah kemarin di travel kami masih punya kuota sekitar 4 orang. Kalau yang mau boleh, bisa langsung berangkat. Namanya haji khusus. Nah, ya pun tak paham apa nih Ustaz haji khusus. Ada kuota tertentu. Di travel ada 15, tinggal 4 kuota. Nah, panggilan haji. Panggilan haji ini pun juga merupakan panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Maka kalau kita beriman dan kita merasa mampu, laksanakan ibadah haji. Yang ketiga, biar cepat aja. Yang ketiga, apa itu panggilan Allah Subhanahu wa taala? Kalau panggilan sholat itu masih bisa ditunda-tunda. Tadi itu kan masih ada orang yang tidak mau. Kalau panggilan azan masih ada orang tak mau datang. Panggilan haji masih ada orang beralasan. Masih banyak kebutuhan, masih banyak begini. Tapi panggilan ketiga ini mau tidak mau, terpaksa tidak terpaksa, sukarela maupun terpaksa, dia harus berangkat. Apa tuh? Panggilan kematian. Kalau ada panggilan kematian ini tak bisa ditunda-tunda. Idza jaa ajalha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kalau ada datang masanya, tak bisa maju, tak bisa mundur, tak boleh ditempo-tempo lagi. Pokoknya kalau dah waktunya alarm berbunyi, berangkatlah. Tak boleh ditunda-tunda. Ini adalah panggilan kematian. Maka mesti ini yang kita persiapkan perbekalannya. Terkadang kita ini salah persiapan. Yang kita siapkan sibuk persiapan hari tua, ya kan? Persiapan untuk cucu, persiapan untuk anak. Boleh, boleh. Dan itu mesti, karena kita pun tak boleh meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah, tak boleh. Tapi bukan hanya masalah urusan ekonomi, tak boleh lemah urusan ekonomi, juga tak boleh lemah urusan ilmu, tak boleh lemah urusan amal. Kadang kita pikirkan nih, yang pertama saja, kedua, ketiga nih hampir kita lupa. Jadi tadi saya ngobrol sama jemaah. Yang saya tawarkan apa? Ada orang jual kos-kosan. Ya tak apa-apa Pak, monggo silakan. Ada jemaah menawarkan ada kos-kosan. Berapa kamar itu? Berisi. Harganya 1,2 M di Panam. Kalau ada yang berminat nanti carilah, ada info. Jadi apa kata Bapak juga? Kalau sekarang udah enggak lagi lah Ustaz. Payah cari 1,2 M dan pensiun ya kan? Nanti saya belikan untuk anak-anak saya dan saya bagi semua. Rumah dah punya semua. Usaha dah punya masing-masing. Ya kalau mereka tuh mendoakan saya, nanti mereka saya kasih semua lengkap, senang hidupnya, saya tak didoakan. Dalam Ustaz, saya kalau ada sekarang saya mau wakafkan. Ternyata dia berwakaf rumah sewanya yang ada di Pelalawan di dekat masjid. Jadi rumah sewa itu dipersilahkan, disewakan, seluruh hasil sewa diserahkan ke masjid. Mantap saya bilang. Nah, kalau pensiun udah tinggal berdua di rumah, makan secukupnya, anak-anak sudah merdeka, apalagi kalau tidak bekal kematian. Nah, itu yang mantap Pak, saya bilang gitu. Daripada Bapak pinjam dana ke sana ke sini, Bapak mikir tiap hari, malam tak bisa tidur, siang makan tak enak, ketemu orang pun segan, apalagi kalau ditagih-tagih. Betul Ustaz kata. Jadi dia tak mau ngambil, fokus dia untuk ibadah secukupnya. Masya Allah. Nah, persiapan kematian. Maka mestinya kita nih pun yang masih muda-muda nih persiapkan untuk itu. Bagi-bagi infusnya.
dapat uang sekian gaji bulanan, invest akhirat berapa, nah, untuk invest dunia berapa, untuk anak berapa, sekolah berapa. Mesti cerdas mengelola keuangan. Kadang kita ini kan makin tambah duit, makin tambah pula keinginan. Ini bermasalah. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengingat akan panggilan-panggilan Allah, memotivasi kita untuk selalu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengar azan, datang sambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kemampuan berangkat haji, berangkatlah dalam rangka untuk mensucikan hati, bukan karena ingin dilihat orang. Dan yang ketiga, tak bisa kalau saya bilang kalau ada kematian, berangkatlah, tak boleh gitu kan. Tak dibilang begitu pun dah pasti berangkat tuh kan. Nah, tapi bersiaplah, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha